Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita bahas tentang soal GLB dan GLBB yang kemarin sudah Bu Fani kasih gitu ya. Nah, ada 3 soal, kita bahas dulu satu persatu. Nah, di sini ada soal yang nomor 1, yaitu tentang GLB. Pertama kita baca dulu ya soalnya agar tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang pertama yaitu Andika berangkat dari Yogyakarta dengan menaiki kereta api pada pukul 19.00 WIB dan tiba di Jakarta pada pukul 2.30 WIB atau pada hari berikutnya. Jika jarak Yogyakarta ke Jakarta itu adalah 600 km, maka berapa kecepatan kereta api yang dinaiki oleh Andika tersebut dalam satuan kilometer per jam? Oke, pada GLB, untuk mencari kecepatan dari suatu benda, maka berlaku rumus yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak atau perpindahan, dan T itu adalah waktu. Nah, di soal yang diketahui apa aja nih? Nah, di sini ada kereta api itu berangkat pukul 19 sampai 2.30. Maka dari pukul 19 ke 2.30 dia itu memerlukan waktu berapa jam? Oke, jadi dari 19.00 sampai 2.30. Maka kereta api tersebut itu membutuhkan waktu sebesar 7.30 menit, ya kan, dari Jogja ke Jakarta. Jadi kalau kita membutuhkannya itu nanti dalam satuan jam, maka 7.30 menit itu akan setara dengan 7,5 jam. Oke, jadi T sudah diketahui. Maka yang perlu kita cari selanjutnya itu adalah S-nya. Ya, S jarak atau perpindahannya. Maka dari soal, nah ini sudah diketahui ya. Jika jarak Jogja ke Jakarta itu adalah 600 km, maka S itu sama dengan 600 km. Lalu yang ditanya itu adalah apa nih? Di soal tadi yaitu kecepatan kereta api, yaitu V-nya berapa gitu. Oke, yang diketahui sudah ada, yang ditanya sudah terjawab juga, maka langsung aja kita jawab soalnya menggunakan rumus yang berlaku yaitu V sama dengan S per T. Oke, jadi kita jawab dulu ya soalnya. Nah, untuk menjawab soalnya tadi kan berlaku rumus V sama dengan S per T. Jadi kita masukkan aja langsung. Berarti S-nya tadi berapa? 600 km per T-nya berapa? T-nya tadi sebesar 7,5 jam. Berarti 600 dibagi 7,5 nanti ketemu berapa? Kalian hitung. Oke? Nah, kalian isi di sini dalam satuan kilometer per jam. Selamat mengerjakan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentang GLBB. Nah, sebuah bola dijatuhkan bebas dari atas gedung. Jika percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon, maka kecepatan bola itu setelah 3 sekon adalah berapa? Nah, karena di sini itu adalah GLBB, maka berlaku rumus yaitu A sama dengan delta V per T, ya, di mana delta V itu adalah VT dikurangi dengan V0 D per T. Maka jika kalian lihat di LKS kalian pada halaman 14, ada rumus yang seperti ini. Maka ketika kita mencari VT atau kecepatan saat T sekon, maka rumusnya itu adalah V0 ditambah dengan A dikali dengan T. Oke, maka yang kita pakai itu adalah rumus yang ini, yaitu turunan dari rumus yang pertama, gitu kan. Nah, untuk mencari rumus ini, untuk mencari VT, maka kita perlu tahu V0-nya berapa, percepatannya berapa, dan T-nya berapa,
gitu kan. Nah, maka kita analisis nih di soalnya masing-masing. Oke, jadi yang diketahui itu ada yang pertama dijatuhkan bebas dari atas gedung. Nah, ketika dijatuhkan bebas dari atas gedung, pertama-tama bola itu memiliki kecepatan atau tidak? Nah, karena dia itu dijatuhkan bebas dari atas gedung, maka V0-nya itu adalah 0 meter per sekon. Jadi ketika dia sebelum dijatuhkan, itu kan dia itu diam sebenarnya. Nah, begitu dia dijatuhkan, nah itu adalah baru yang memiliki kecepatan. Maka V0 dari bola tersebut itu adalah 0 meter per sekon. Oke, lanjut. Lalu memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya ini. Oke, ini salah nih. Meter per sekon kuadrat. Sebenarnya itu ms kuadrat gitu ya. Ya gitulah. Nanti kalian ralat di soal kalian ya. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka karena di situ adalah percepatan, maka di sini yang diketahui adalah A-nya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu T-nya berapa? Nah, yang ditanyakan di sini adalah maka kecepatan bola itu setelah 3 sekon. Berarti T-nya itu adalah 3 sekon. Berarti yang ditanya itu adalah VT-nya. V atau kecepatan setelah 3 sekon itu berapa? Nah, sampai sini sudah ada yang diketahui, sudah ada yang ditanya. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang ini. Oke? Oke, jadi kita jawab ya. Kita masukkan ke rumus VT sama dengan apa tadi ayo? V0 ditambah dengan A dikali T. Ini harus hafal ya. Paling enggak kalian tahulah konsepnya. Jadi VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. V0-nya tadi sama dengan 0. Terus percepatannya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat dan T-nya itu adalah 3 sekon. Jadi 0 ditambah dengan 10 kali 3 berapa? Iya, 30. Maka VT-nya sama dengan berapa? Nah, kalian hitung. Nanti ketemu VT-nya. Selamat mengerjakan. Lanjut ke soal yang nomor 3 tentang GLBB diperlambat. Nah, nanti kalian tahu apa perbedaan dari yang soal nomor 2 dan soal nomor 3. Ya, oke, kita baca soalnya dulu. Yaitu yang pertama, mobil bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Nah, waktu yang diperlukan mobil tersebut sampai berhenti itu adalah berapa? Nah, pertama otomatis kita harus menulis atau menganalisis soal tersebut dari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Sama seperti yang di soal nomor 2, maka rumus yang berlaku untuk soal nomor 3 itu juga adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan T atau waktu. Nah, untuk mencari apa yang ditanya di soal, maka kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di soal atau di rumus ini. Gitu. Nah, yang diketahui apa aja nih? Nah, mobil bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Maka ini itu adalah apanya? V apa ayo? V0. Ya, jadi kecepatan awal dari mobil itu adalah 40 meter per sekon. Lalu diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini perlambatan itu simbolnya adalah A. Loh, Bu, kok A? Bukannya A itu adalah percepatan.
Nah, percepatan itu berlaku ketika soal tersebut itu adalah GLBB dipercepat. Nah, karena di sini itu adalah GLBB diperlambat, maka perlambatan ini itu adalah simbolnya juga A. Jadi A itu bisa bermakna dua, yaitu percepatan pada GLBB dipercepat dan perlambatan jika pada soal GLBB diperlambat. Oke, jadi perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Nah, berarti VT-nya itu sama dengan berapa? Berapa hayo kecepatannya? Sampai berhenti, berarti mobil itu memiliki kecepatan apa enggak? Tidak, maka VT-nya sama dengan 0 meter per sekon. Lalu, yang ditanya itu apa? Waktu, berarti yang ditanya adalah T-nya, itu berapa gitu, oke? Jadi, V0 sudah diketahui, A sudah diketahui, VT sudah diketahui, T yang dicari. Bisa ya? Oke, kita hitung. Oh iya, sebelum kita menjawab di sini, sorry, Bu Fani tadi lupa ya, karena di sini perlambatan, maka nilai A itu bernilai negatif. Oke, yuk kita jawab soalnya. Jadi, ini Bu Fani hapus dulu. Nah, jadi untuk menjawab soal ini tadi berlaku rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan T. VT-nya tadi berapa? Sampai berhenti. Berarti VT-nya 0. V0-nya sama dengan 40 ditambah dengan A bernilai negatif 5 dikali dengan T yang dicari. Nah, berarti di sini 0, V0-nya kita pindah karena di sini awalnya bernilai positif, maka ketika kita pindah ke sebelah kiri, dia itu akan bernilai negatif 40 ditambah dengan sama dengan min 5 kali T, berarti min 5T. 0 min 40 berarti sama dengan min 40 di min 5T. Berarti untuk mencari T itu sama dengan min 40 per min 5 atau min 40 dibagi dengan min 5. Karena min dibagi dengan min, maka nanti hasilnya adalah positif. Jadi 40 dibagi 5 itu sama dengan berapa sekon. Itu adalah T yang kita cari. Selamat mengerjakan.